Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Ibrahim Malafanani, Faviana Stama, Wibari Rabani Ardiansa, dan yang terakhir Jonathan Priyanto. Kami akan mempresentasikan hasil dari praktik kami menggunakan Google Cloud Platform atau GCP. Saya di sini sudah mendaftar dan sudah membuat project yang bernama PSO 2026. Oke. Di sini yang pertama kita perlu menjalankan Cloud Run Admin API. Oke, karena di sini saya sudah menjalankan, untuk mengetahui detailnya atau untuk mengkonfigurasinya, kita bisa klik Manage. Nah, di sini terdapat beberapa API service. Salah satunya adalah ini, Artifact Registry API. Kita juga sudah menjalankan API yang ini. Nah, selanjutnya adalah mengenai IAM. Nah, kita di sini bisa generate sebuah kredensial yang dimana untuk deploy ya, untuk deploy ke agar bisa deploy ke Google Cloud-nya ini. Untuk itu kita perlu ke service account karena kita sudah membuat akun yang dimana ini kita klik ini yang baru saja kita buat. Nah, namanya adalah GitHub Action. Lalu emailnya ini adalah GitHub Action dan seterusnya ini adalah default dari Google Cloud-nya ini. Lalu untuk key-nya, nah di sini kita sudah membuat key dan sudah kita download. Untuk membuat key baru, kita tinggal klik yang ini, lalu create new key, lalu kita create, lalu otomatis akan mendownload sebuah kredensialnya atau key untuk mengakses Google Cloud-nya ini. Nah, di sini untuk assign role-nya atau manage aksesnya, di sini terdapat dua role, yaitu Artifact Registry Writer dan Cloud Run Admin. Kita juga bisa menambahkan yang lainnya. Di sini kita bisa tambahkan sesuka dan sesuai kegunaan. Oke, setelah itu kita lanjut ke GitHub. Kita sudah fork repository dari
Ini ya, dari repository ini kita fork ke GitHub saya. Nah, ini kita sudah selesai GitHub-nya, dan kita juga sudah menambahkan ini ya, GitHub script. Di sini terdapat beberapa variabel. Yang pertama yaitu artifact repo, itu repository artifak dari GCP, lalu GCP credential yang sudah kita download tadi atau yang sudah kita buat, lalu GCP project ID dari project kita, dan regionnya. Sebenarnya ini kurang satu, yaitu connect ke database-nya, yaitu MongoDB URL. Oke, sebelum itu kita lihat di sini. Oke, kurang lebih begini untuk menambahkan GitHub script-nya. Lalu setelah itu kita juga sudah membuat database di MongoDB. Nah, di sini terdapat beberapa database. Ini adalah bawaan dari si MongoDB-nya, admin dan lokal ini. Nah, untuk data dari aplikasinya kita simpan di test ini. Nah, ini sudah ada isinya. Lalu selain itu kita juga atur untuk network aksesnya. Sebelum itu kita juga sudah modifikasi role-nya atau aksesnya, yang berarti kita bisa membaca dan mengedit untuk semua database di MongoDB ini di cluster 0. Lalu untuk IP access list-nya kita tambahkan ini agar semua bisa mengakses aplikasi yang sudah kita deploy. Nah, ini untuk connect ke aplikasinya lewat driver, lalu kita copy dan kita modifikasi password beserta DB-nya, DB yang mau kita gunakan. Oke, kurang lebih seperti ini untuk connect ke MongoDB kita. Lalu selanjutnya yaitu menambahkan Docker Ignore. Kita tambahkan .module, .git, .env, dan semua yang berekstensi log. Ini tidak akan dimuat ke Docker. Lalu env-nya juga kurang lebih begini. Lalu git ignore-nya, nah yang ini, Docker file-nya kurang lebih begini. Oke, setelah itu kita membuat CI/CD-nya di sini. Nah, ini nanti saat kita push ke main, maka ini akan ke-trigger dan langsung dijalankan. Yang otomatis langsung ke deploy ke GCP-nya. Begitu.
Oke, sebelum itu kita kasih perubahan dulu di sini. Oke, untuk ngedeploy-nya, untuk menjalankan pipeline-nya, kita perlu push dulu ke GitHub kita. Nah, ini oke, pertama kita masukkan ke staging, lalu kita commit, lalu kita push. Nanti otomatis si GitHub action-nya ini akan menjalankan build. Kita refresh. Nah, sini kita masuk ke tab action. Lalu di sini terdapat workflow menjalankan pipeline yang sudah kita buat di main.yaml tadi. Kita juga bisa cek. Nah, di sini terdapat gagal. Oke, gagal karena kita belum membuat repository artifaknya. Karena kita terkendala oleh akun, jadi kalau kita buka artifact registry API di sini, nah kalau kita buka, nah kita perlu menambahkan payment method terlebih dahulu. Nah, karena payment method yang kami gunakan itu tidak bisa terhubung ke GCP ini. Nah, kita juga sudah mencoba beberapa akun debit, namun mulai dari BNI ataupun BRI itu tidak bisa. Oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan payment method waktu pendaftaran account, tapi error kita itu, masalah kita itu berada pada prepayment-nya. Jadi kita tidak bisa membayar prepayment ini, dan akhirnya kita sampai sekarang belum bisa membayar. Nah, ini terdapat beberapa akun yang sudah kita coba. Nah, kita coba continue, lalu kita coba bayar.
Nah, kurang lebih begini untuk errornya, bahwa transaksinya itu ditolak karena kartu yang kita gunakan itu tidak bisa diverifikasi. Setiap anggota kami juga sudah mencoba pakai akun debitnya masing-masing dan itu masih belum bisa. Nah, ini akun debit saya yang satunya menggunakan BRI juga. Kita coba. Nah, kurang lebih sama untuk errornya. Di kendala kelompok kita itu berada di prepayment-nya. Alhasil kita tidak bisa mengakses artefak registrinya. Dan itu alasan mengapa deploy kita itu error. Karena nah ini, kita belum punya wadah untuk menyimpan image, Docker image kita. Oke, kurang lebih begitu untuk demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.